Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nih, nama saya Chandra Valepi Trianggoro Putra Jayani, seorang mahasiswa psikologi semester 1 dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi gini, aku mau nanya nih kepada kalian nih ya, terutama yang nonton, pada teman-temanku sekalian juga boleh. Kalian kenal tokoh ini nggak? Gak kenal, astaga. Ini tokoh penting dalam psikologi loh. Dalam bangkitnya psikologi transpersonal, ia adalah orang yang penting. Oke, jadi gini, saya ingin menjelaskan siapa dia dan dia tuh terkenal karena apa sih. Oke, langsung aja, mulai aja kali. Kenneth A. Wilber II, atau bisa dibilang Ken Wilber. Ia adalah seorang filsuf asal Amerika yang dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City. Dia tuh tokoh yang sangat berpengaruh di psikologi transpersonal. Dia tuh terkenal karena teori integralnya. Pada saat sekolah dulu, Ken Wilber adalah orang yang cerdas dan pintar. Ia sering dipilih menjadi ketua-ketua organisasi. Dan juga pada saat kuliah, dia kan pada saat itu kuliah di Duke University. Nah, dia tuh disuruh orang tuanya untuk dokter. Tapi pas sudah di tengah perjalanan nih, si Ken Wilber tuh merasa dia tuh kayak bukan dokter gitu, kayak merasa apa sih jadi dokter tuh, kayak nggak masuk gitu. Nah, kayak dia tuh nggak mau jadi dokter. Jadi dia tuh keluar, terus dia cari jurusan sarjana muda di bidang kimia dan biologi. Terus tuh dia tuh juga masternya biofisika dan biokimia di University of Nebraska Lincoln. Pada tahun 1960-an terdapat era psikedelik atau era obat-obatan atau era halusinasi. Nah, psikedelik itu apa sih? Psikodelik itu adalah kemampuan kita untuk memvisualisasikan apa yang ada di pikiran kita itu menjadi penglihatan yang nyata. Ya, halusinasi namanya gitu. Nah, halusinasi itu terpancing karena apa? Ya karena obat-obatan narkoba tadi. Makanya dia tuh bisa terpancing psikedelik, muncullah psikedelik, muncullah halusinasi itu karena obat-obatan. Nah, terus pada saat itu juga Ken Wilber tertarik gitu sama fenomena ini. Bayangin, dia tertarik sama fenomena ini. Terus dia tuh berupaya untuk mencari metode yang reliable atau fleksibel tanpa obat-obatan agar bisa masuk ke dalam kesadaran tersebut. Terus tuh dia tertarik gitu nah sama agama timur atau bisa dibilang Eastern spirituality. Terus tuh dia baca buku ini yang bikin dia tertarik pada itu. Pada saat itu juga dia tertarik, sangat-sangat tertarik. Nah, nama judul bukunya tuh apa sih? Ini dia bukunya, namanya Tao Te Ching, karyanya Lao Tzu. Nah, pada saat itu juga Ken Wilber kemudian seperti mengalami konversi agama gitu. Dia seperti menemukan sesuatu yang baru. Terus tuh dia tuh menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari ilmu baru seperti filsafat timur, agama, psikologi, dan metafisika. Nah, ia pun mulai mempraktikkan Zen meditation atau bisa dibilang meditasi untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Bayangin aja, dia tuh mempelajari berbagai bentuk terapi hampir 3 jam sehari loh. Dia tuh 3 jam sehari tuh melakukan meditasi, bayangin. Terus tuh juga dia tuh meditasi bukan hanya untuk sekedar untuk mengatasi kegelisahannya, intelektualnya. Nah, tapi dia tuh juga mengatasi kekosongan eksistensialnya. Jadi singkat cerita, pada tahun 1973 ia berhasil menyelesaikan buku pertamanya. Judulnya itu The Spectrum of Consciousness. Nah, buku ini tuh menjelaskan apa sih? Nah, buku ini menjelaskan bahwasannya kesadaran manusia itu ibarat spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Terus pada saat itu juga ia mengusulkan apa sih namanya tuh integral psikologikal atau integral psikologi yang dapat menjelaskan spektrum kesadaran manusia tersebut. Terus tuh pada tahun 1995 ia menulis buku lagi judulnya Sex Ecology, Spirituality, A Brief History of Everything. Nah,
Itu singkat cerita biodatanya ya. Terus di sini mau lanjut nih, teori apa sih yang buat dia terkenal? Jadi gini, teori yang buat dia terkenal tuh adalah teori integral. Nih, teori integral. Teori integral itu muncul karena apa? Ya karena kegelisahan Wilber terhadap banyaknya teori dan pendekatan yang menjelaskan kesadaran yang satu sama lain tuh. Kadang teori tersebut tuh menentang, padahal menurut Wilber teori tersebut tuh sebenarnya bisa saling melengkapi nih. Kayak teori ini melengkapi teori ini, terus teori ini melengkapi teori ini, jadi kayak jadi satu gitu, kayak melingkar gitu, kayak melengkapi satu sama lain gitu. Nah, teori inilah hal yang mendorong Wilber untuk membuat teori yang dapat mengintegrasikan teori-teori tersebut. Makanya namanya teori integral. Nah, maksud Wilber itu dia tuh ingin menyatukan antara seni, moral, dan sains atau keindahan, kebaikan dan kebenaran, atau bisa dibilang I, we, dan it. I, we, it gitu. Di dalam teori integral terdapat kerangka dasar, yang dimana kerangka dasar tersebut adalah yang disebut dengan al quadrans, al level, atau bisa dibilang akal, akial. Nah, terus tuh teori integral juga memungkinkan kita untuk memahami setiap pengalaman kita dengan baik, tidak hanya mengacu pada satu perspektif kebenaran saja. Jadi tuh kita tuh kayak misalnya kita ada masalah, terus tuh jangan mandang satu perspektif nih sebagai kebenaran, lihat dulu perspektif yang lain. Jadi kita tuh kayak ada dua pilihan, jangan merasa satu pilihan saja. Terus tuh di dalam teori integral juga semua pengalaman manusia bisa dipahami dengan menggunakan 4 kuadran. Nah, setiap kuadran disebut dengan istilah holon. Holon itu apa? Holon itu suatu istilah yang dipopulerkan oleh Arthur Koestler dan menunjuk pada buku A World That Is Simultaneously Part of Some Other World, atau artinya secara simultan apapun di satu sisi bisa merupakan suatu entitas yang mandiri atau individual, namun di sisi lain juga bisa merupakan bagian dari entitas lain yang lebih besar atau kolektif. Nah, itu sudah reaksi antara individu dan masyarakat, merupakan salah satu contoh yang dapat menggambarkan itu. Di satu sisi juga, misalkan ini di satu sisi seorang anak, atau bisa dibilang anak nih part atau bagian atau pecahan. Nah, anak ini merupakan bagian mandiri atau bisa dibilang entitas mandiri individual. Namun di sisi lain juga kan ada pecahan, ada yang juga utama kan. Jadi maksudnya yang utama ini adalah di sisi lain tuh terdapat bagian dari keluarga, atau bisa dibilang whole, utuh atau lengkap atau utama bisa dibilang. Nah, anak tersebut tuh mempengaruhi keluarga, dan keluarga yang tadi itu juga mempengaruhi anak. Keluarga yang tadi yang merupakan utama atau yang utuh tadi, di sisi lain dari keluarga itu juga merupakan bagian dari masyarakat. Nah, masyarakat nih utamanya dari keluarga. Nah, keluarga bisa dibilang keluarga mempengaruhi masyarakat, terus masyarakat pun mempengaruhi keluarga. Jadi kayak muter gitu dia. Saling mempengaruhi gitu. Terus selain itu, setiap holon baik yang individual maupun kolektif memiliki interior dan eksteriornya masing-masing, sehingga membentuk 4 kuadran seperti modal akal dari Wilber nih. Modal akal Wilber. Oke. Di dalam teori integral Wilber juga terdapat 4 perspektif dalam memahami dan menjelaskan suatu realitas, termasuk dalam memahami manusia. Keempat perspektif tersebut tidak mengasumsikan bahwa perspektif yang satu lebih besar dibanding perspektif yang lain. Selain kuadran, line and level of development merupakan konsep lain yang sangat penting dalam akalnya Wilber. Nah, jadi setiap holon itu memiliki lines of development-nya masing-masing, garis perkembangan, garis pertumbuhan. Yang dimaksud itu adalah line di sini adalah kecerdasan yang
berkembang menurut tahapan tertentu, semacam multiple intelligence gitu. Di dalam Lens juga meliputi banyak aspek seperti kecerdasan kognitif, interpersonal, moral, emosional, estetik, musikal, dan spatial, logikal, matematikal, spiritual, dan lain-lain. Masing-masing lens memiliki level atau tahap perkembangannya masing-masing. Seperti gini, anak ini nih level perkembangannya segini, terus bisa meningkat. Terus anak kedua ini juga memiliki level perkembangannya segini, bisa meningkat juga. Jadi kayak masing-masing level tuh berbeda, tapi bisa berkembang gitu. Nah, terus level perkembangan ini nih disebut kecerdasan kognitif, seperti yang dikembangkan oleh Piaget, atau level perkembangan moral, seperti yang dikembangkan oleh Colbert. Konsep berikutnya yang juga penting dijelaskan adalah mengenai state of consciousness. Bagi Wilber, membahas state dan stage dari kesadaran merupakan sesuatu yang sangat penting. Terus juga, Wilber mengatakan pengalaman sadar manusia bukan hanya dalam domain holon subjektif saja, tetapi domain semua holon. Jadi, kesadaran individual memengaruhi dan dipengaruhi juga oleh kesadaran kolektif, seperti yang pernah disampaikan oleh Carl Gustav Jung. Jadi itu aja sih penjelasan singkat tentang tokoh psikologi transpersonal yang bernama Kenneth A. Wilber. Saya Chandra Palevi, saya undur diri dulu. Terima kasih, bye bye.